dipersembahkan oleh Tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya akan perkenalkan sudah bergabung Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, halo selamat malam, Bang Zaki. Ya, selamat malam. Baik, Mas Zaki, tadi kami putarkan statement dari ketum Anda yang mengatakan bahwa tidak ada urgensi, bahkan karena marginnya jauh, harusnya tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi positioningnya jelas menolak dan apa yang akan dilakukan oleh Demokrat sendiri untuk minimal menghalau upaya yang akan dilakukan justru yang ingin menggolkan hak angket. Ya, kalau hari ini hak angket kan masih sebatas wacana ya, gitu. Nah, terkait dengan wacana pun kalau dari Demokrat sikapnya sudah tegas dan jelas. Ya, memang tidak ada urgensinya menurut kami gitu. Masih banyak mekanisme-mekanisme lain kalau misalnya terkait dengan pemilu, ya itu bisa dilakukan. Jadi kita biarkan saja mekanisme yang sudah ada, yaitu terkait dengan undang-undang. Hanya saja tadi lagi-lagi kalau misalnya ada teman-teman di DPR ya, misalnya serius ini, memang mau hak angket, ya silakan saja. Ini kan namanya hak dari anggota dewan. Ya kan, tentu bagian dari demokrasi, ya silakan. Tapi bagi kami secara substantif tidak ada yang luar biasa dan menurut kami tidak perlu ada kalau bicara mengenai hak angket. Ya kalau dari kami sih tidak melihat itu perlu gitu, itu aja. Ya silakan kalau ada yang merasa perlu mau ngajukan silakan. Kalau dari kami sih merasa tidak perlu, yang pasti jelas kami tidak akan ikut di dalam itu gitu. Ya. Itu. Anda sudah tahu yang tidak akan ikut di dalam itu selain Demokrat siapa aja? Ada komunikasi minimal dari kubu Koalisi Indonesia Maju? Ya pasti. Ya kalau kami kan melihatnya begini ya, saat ini kalau ngobrol-ngobrol dengan Bang Habib, kita lihatlah Bang Habib bagaimana ya kan, teman-teman Gerindra, mungkin Golkar ya. Hanya yang pasti kalau kita lihat dari opini yang hari ini beredar juga kan, ya kita bahwa proses kami saat ini bagaimana sama-sama mengawal penghitungan suara. Hari ini jangan dikira penghitungan suara itu sebegitu mulusnya kan begitu. Daripada kita teriak bicara sirekap ini nggak benar itu, tapi kemudian pertanyaan besarnya berapa banyak dari kita yang pegang C1 itu satu. Yang kedua, berapa banyak dari kita yang mengirimkan saksi pada saat pleno kecamatan. Nah, karena disitulah nanti kunci-kuncinya. Jadi kalau dari kami, kita kawal terus saja prosesnya di kecamatan, nanti di kabupaten, lalu di provinsi. Nah, di situ kita bisa lihat apakah misalnya ada pihak yang berupaya untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Karena jangan sampai kemudian kita terlalu sibuk bernarasi, beropini di publik, tetapi the real thing-nya yaitu real count-nya ya di PPK tadi ya kan, di kabupaten, kota dan di provinsi itu malah justru itu nggak diperhatikan gitu. Itu yang kami lihat gitu ya. Nah kemudian kalau yang kedua lagi-lagi bagi kami hak angket itu kan silakan kalau anggota DPR ada yang ingin mengajukan, tapi Demokrat sampai hari ini sikapnya jelas dan tegas, tidak ada urgensinya. Kalau bagi kami pemilu kemarin ya seperti sebelumnya berjalan dengan aman ya, damai ya, juga jujur dan adil. Oke, misalnya ada kurang ya, dimanapun pasti selalu ada kekurangan kan begitu. Tinggal bagaimana sama-sama kita kawal yuk gitu loh. Jangan kemudian mekanisme, mohon maaf nih, ini kan gini nih ceritanya. Kita kalah tanding main bola nih gitu. Ya kan? Jangan kita malah menggunakan kekuatan penonton atau supporter atau tokoh-tokoh di tribun gitu. Kan yang tanding bola di dalam lapangan ini. Ada wasit, ada VAR, kan begitu. Kan mekanismenya ada, ya seperti tadi Bang Habib sampaikan. Kalau ini misalnya isunya hukum, ayo kita gunakan hukum. Kan begitu. Tapi kalau misalnya isunya politik ya silakan. Berarti ini isunya politik gitu, bukan isu hukum ini kan. Gitu. Ya, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Iko. Kalau menjawab statement dari Mas Zaki tadi, urusan kalah nih jangan sampai akhirnya ngajak penonton di tribun gitu. Ini kok ditariknya jadi urusan seakan-akan protes atau gerakan karena kalah pemilu. Itu yang salah. Jadi partai politik maupun anggota dewan, fraksi-fraksi di DPR itu kan tugasnya adalah menyerap aspirasi masyarakat.
Jadi salah satunya kenapa sih kita ingin menggulirkan hak angket ini kan karena memang ada hawanya di masyarakat itu begitu. Hawanya yang saya sebutkan tadi, Zaki mungkin terlambat bergabung dengan kita. Tadi kan saya sampaikan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, guru-guru besar, mahasiswa, masyarakat di akar rumput yang mempertanyakan itu tadi yang saya sebutkan. Saya rinci satu persatu. Ada keterlibatan presiden dalam kampanye terselubung misalnya, ya kan. Dan kalau kita bicara soal kanal-kanal dan ruang-ruang di mana yang kita bisa melakukan protes atau terhadap pelanggaran kecurangan, kan kita terbukti bahwa Bawaslu juga tidak melakukan tugasnya secara profesional. Ya, saya kasih contoh ketika ada pembagian susu di Car Free Day, ya kan, dia bilang itu bukan pelanggaran. Kemudian sebenarnya selain di situ ada pelanggaran juga terkait Pergub karena itu di bagian Car Free Day. PJ-nya Heru, orang dekat dari Presiden Jokowi, ya kan, dia juga tutup mata, ya, di wawancara bilang saya belum bangun pagi itu kan, dan lain-lain. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan walau kita bicara ini salah satu detail kecil aja. Nah, itu ini juga ini contohnya mengapa gitu. Hak angket itu bisa harus dilaksanakan karena ini nggak bisa dibawa ke MK. Hal seperti itu. Oke, baik. Bang Rey mau menambahkan? Apa ini? Dua banyak, Bang. Udah banyak, Bang. Jadi sebenarnya urgent apa enggak sih? Ini kan dua argumentasi yang akhirnya menyebar di masyarakat. Satu pihak bilang enggak urgent ini, dan juga kan ada ranahnya, kanalnya masing-masing. Sementara satu sisi mengatakan ini urgent untuk membuktikan banyak tudingan atau kecurigaan adanya kecurangan. Ya tergantung kita berada di mana. Kalau kita berada pada orang yang merasa bahwa harus ada perbaikan ke depan termasuk peran presiden dalam hal ini, kita merasa bahwa ini urgent. Kenapa sekarang? Ya nggak ada waktunya lagi. Sebab kalau kita bicara nanti setelah presiden yang sekarang ini selesai masa baktinya, ya nggak ada lagi namanya angket. Dong presidennya udah selesai. Dan memang waktunya sekarang gitu. Karena itu ya urgent. Supaya ketahuan apa yang selama ini yang muncul di tengah masyarakat soal dugaan keterlibatan presiden. Ingat loh ya, dugaan keterlibatan presiden dalam hal cawe-cawe untuk memenangkan satu paslon. Oleh karena itu, bukan berhubungan dengan teknis pelaksanaan pemilu. Sebab kalau teknis pelaksanaan pemilu jalurnya udah jelas. Anda ke MK, Anda ke Bawaslu. Tapi karena ini berhubungan dengan ranah eksekutif, dugaan adanya penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral yang dilakukan secara tidak sah. Nah, oleh karena itu cara untuk melihatnya itu adalah angket. Bukan melalui Bawaslu, bukan melalui MK. Itu keliru juga. Mau melihat keterlibatan presiden secara politik kok pintunya melalui MK. Bawaslu atau MK. Iya, mau melihat keterlibatan presiden untuk menangkan paslon dengan cara yang ilegal kok melalui Bawaslu. Enggak. Bukan itu pintunya. Bang lihat bahwa ini juga salah satu upaya pihak yang kalah kalau tadi disebutkan gitu. Ini. Oleh karena itu, ini kan slogan kita itu siap kalah siap menang. Nah, itu harus kita maknai siap kalah untuk melakukan tuntutan, siap menang untuk dituntut. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi jangan siap kalah itu artinya legowo, siap menang itu artinya gembira. Jadi belum selesai nih perjuangannya gitu. Makanya sekarang kita maknai saja siap kalah siap menang itu artinya yang kalah siap menuntut, yang menang siap dituntut. Gitu loh. Karena penggunaan kalimat siap kalah siap menang itu membuat kita selalu abai untuk melakukan introspeksi terhadap sistem pemilu kita. Apa akibatnya? Akibatnya dari pemilu ke pemilu bukannya pelanggaran makin sedikit, yang terjadi makin berat. Di 2019, 2014 kita disibukkan oleh politik identitas. 2019 hoax, 2024 dugaan keterlibatan presiden secara ilegal, gitu loh kira-kira kan. Nah, ini semua harus kita perbaiki. Nggak bisa diselesaikan dengan kalimat legowo aja. Sejauh mana hak angket bisa memperbaiki itu? Yang pasti kalau nanti angket itu orang-orangnya akan dipanggil. Lalu ditanyain peran kalian apa, akan ketahuan tuh. Jadi persis seperti yang kita alami waktu terjadi angket Bank Senturi. Jadi semua kita tahu, oh polanya begini, caranya begini, akan kelihatan tuh, akan terbongkar. Dari situlah kemudian nanti kita rangkum untuk memperbaiki kembali sistem pemilu kita. Lah ini kok sistem pemilu yang kita udah lakukan berkali-kali dengan kewenangan Bawaslu yang makin besar, uang 2 kali lipat yang kita pergunakan, tapi pelanggarannya makin tak tertangani.
alih-alih tertangani, saya kira tidak hanya di Pilpres ya, di Pilegnya pun banyak keluhan, dan yang terakhir ini adalah masalah Sirekap. Ya. Sirekap ini dananya besar, ini uji yang ke-5 kali dalam pemilu, lo makin parah dari yang sebelumnya. Oke. Ini belum kita pakai Sirekapnya udah masalah. Jadi gitu urusannya loh. sebenarnya banyak banget yang bisa dicari titik terangnya lewat cuman angket ini. lagi-lagi jangan keliru. Ya. Kan keliru kita itu adalah kalau tahapan clear, nggak ada pintunya kecuali ke Bawaslu maupun ke MK. Tapi dugaan keterlibatan presiden, dugaan loh ya. Oke. Nah besok-besok nanti dipotong, Ya. ada lagi yang Ya. ngaduin kita. Ini Ya. polanya udah begitu Dugaan. sekarang ini ya kan. Lanjut, Dugaan Bang Ray. keterlibatan presiden secara ilegal di Ya. dalam pelaksanaan pemilu, memang pintunya tidak lain dan tidak adalah angket. Baik. Nah, supaya angket ini tidak omon-omon saja. Baik. Nah, tunggu dulu, masih ada waktu. Mas, sedikit. cepetan, saya mau breaking dulu. Kita mau headline dulu. Oh, Ayo, gitu ya? kita break Ya dulu. udah. Oke, baik, kita harus jeda. Apakah dugaan yang tadi disampaikan oleh Bang Rey, ujungnya sebenarnya bukan untuk membahas soal tahapan atau cawe-cawe, tapi ujung targetnya adalah agenda mengenai pemakzulan presiden. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kacauan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.